Indonesia menjadi tuan rumah Piala ASEAN U23 2025. Jadi tuan rumah Piala AFF. Jadi piala kebanggaan ASEAN ya. Breaking Timnas official, Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Gerald Vandenburg gerak cepat.今天是10月1号国庆节，新中国迎来75岁华诞。今天早上，北京天安门广场举行了隆重的看黑色滚边连身裙，让白宫发言人李威特被美中贸易舆论战火波及。眼尖中国网友发现，李威特多套衣服其实都是中国制造。 Media mereka akhirnya curigai Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Gerald Vandenburg gerak cepat. Timnas Indonesia secara resmi dipercaya untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2023. Pengumuman ini diungkap oleh The ASEAN Football pada Kamis, 17 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Menurut pengumuman Federasi AFF, Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, tulis laman Instagram ASEAN Football. Turnamen akan berlangsung tanggal 15 hingga 31 Juli 2025, sambungnya. Mari kita simak pertunjukan menarik ini. Gerak-gerik persiapan skuad untuk Piala AFF U23 memang telah tercium. Terlihat pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Vandenburg beberapa kali mengamati langsung pertandingan Liga 1. Kehadirannya pun ditemani oleh ex-pemain Timnas U20 Indra Syafri. Salah satu pertandingan yang disaksikan adalah laga Persija Jakarta versus Persebaya, 12-4, hingga Persita Tangerang versus Barito Putra, 13 April 2025. Diprediksi, Indra Syafri memberikan masukan terkait para pemain U23. Pasalnya Coach Indra baru saja menangani tim U20 yang notabene bakal promosi umur ke kategori yang lebih senior. Sejalan dengan itu, Gerald juga telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh PSSI. Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Coach Indra, pelatih kiper tim senior Sjoerd Woudenberg, dan Ketua Badan Timnas, BTN. Gerald Vandenburg menerangkan, pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi informasi terkait informasi sepak bola Indonesia. Pertemuan yang baik dengan staf dan pelatih, tulis Gerald dilansir postingan Instagramnya, Sabtu 12 April pekan lalu. Kami berbagi banyak informasi satu sama lain. Prestasi Indonesia di Piala AFF U23 2025. Dalam total 5 gelaran Piala AFF U23, Timnas Indonesia memiliki performa cukup baik. Garuda telah 1 kali menjadi juara pada tahun 2019. Ketika itu nahkoda kepelatihan dipegang oleh Indra Syafri. Coach Indra membawa skuad generasi emas seperti Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, dan Witan Sulaiman. Timnas Indonesia menaklukkan Thailand di partai final skor 2-1. Sementara pada edisi terakhir tahun 2023, Timnas Indonesia yang di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil menembus partai final. Timnas Indonesia diperkuat jebolan skuad medali emas SEA Games 2023. Ada Ramadan Sananta, Beckham Putra, Robbie Darwis, hingga Hernando Ari. Sayang Timnas Indonesia takluk melalui adu penalti dengan Vietnam. Cina tak tenang, media mereka akhirnya curigai Timnas Indonesia. Jelang duel penentuan nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026, tensi panas mulai terasa antara Timnas Indonesia dan Cina. Kedua tim dijadwalkan akan bentrok pada Juni mendatang dalam laga hidup mati yang akan menentukan siapa yang masih punya harapan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Ketegangan ini bukan hanya terasa di lapangan, tapi juga merembet ke media-media luar. Media Cina, Sohu, bahkan terang-terangan menaruh kecurigaan terhadap pergerakan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert.
Sohu menyebut bahwa timnas Indonesia berambisi kuat untuk meraih kemenangan dan diyakini akan menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi demi memperbesar peluang menang atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Agar bisa bertarung apik di laga kedua dengan timnas Cina, timnas Indonesia terus menggenjot laju naturalisasinya, tulis media Cina, Sohu. Tak tanggung-tanggung, Sohu menyebut ada 2 pemain mahal asal Belanda yang disebut-sebut sudah melakukan kontak dengan PSSI dan berpotensi memperkuat Garuda pada laga krusial tersebut. Meski identitasnya belum diungkap, media Cina tersebut menyuarakan kekhawatiran besar jika proses ini sukses. Menurut laporan media, 2 pemain Belanda yang berharga mahal sudah melakukan kontak dengan timnas Indonesia. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin meningkat, lanjut media Cina, Sohu. Pertandingan Indonesia versus Cina akan menjadi laga hidup mati. Siapapun yang kalah dipastikan tersingkir dan tak bisa lagi berharap tampil di Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kemenangan atas Cina akan membuka peluang ke babak keempat, dan jika performa terus meningkat, termasuk mungkin mencuri poin dari Jepang, bisa saja mimpi tampil di Piala Dunia jadi kenyataan. Cina sendiri saat ini berada di posisi paling bawah grup dan tak punya pilihan selain wajib menang atas Indonesia jika ingin terus bersaing. Mereka pernah menumbangkan skuad Shin Tae-yong, dan kini berharap bisa mengulang prestasi serupa atas Patrick Kluivert. Namun kini, kekuatan timnas Indonesia dianggap jauh lebih berbahaya. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, plus pengalaman Kluivert di level Eropa, membuat media Cina mulai meragukan kans tim mereka. Pertandingan pada Juni mendatang diprediksi berlangsung panas, bukan hanya karena persaingan ketat, tapi juga karena faktor mental dan tensi tinggi yang sudah mulai dimainkan sejak sekarang lewat pemberitaan media. Kemenangan atas Vietnam serta performa meningkat selama kualifikasi membuat Indonesia kini dipandang sebagai lawan serius. Potensi penambahan pemain bintang asal Eropa semakin memperkuat status Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kini, yang tersisa adalah bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi terbaik dan memanfaatkan momentum di kandang sendiri. Apakah benar naturalisasi baru akan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas Cina? Atau justru tekanan tinggi membuat segalanya jadi bumerang? Semua akan terjawab pada laga panas di Stadion Gelora Bung Karno, Juni 2025.